Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Bese Anissa dengan NIM L1A11904 dari kelas R002 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik penanaman. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penanaman. Jadi kegiatan penanaman itu merupakan kegiatan inti atau kegiatan utama dalam budidaya hutan. Pada penanaman meliputi beberapa kegiatan seperti pemilihan jenis tanaman, persiapan lapangan, penentuan jarak tanam, penentuan sistem penanaman, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, pengangkutan bibit, penanaman, penyulaman, serta pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Kegiatan penanaman ini memiliki beberapa macam tujuan, mulai dari tujuan untuk penanaman rutin, penanaman penghayaan, reboisasi, serta digunakan untuk tujuan konservasi. Selain itu, penanaman juga mempunyai tujuan untuk memperoleh tegakan yang sehat serta ketersediaan tanaman yang cukup untuk masa yang akan datang. Nah, tanaman yang sehat itu berasal dari bibit yang sehat pula. Setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang sudah siap tanam di lapangan, karena keberhasilan pertumbuhan bibit di lapangan itu dipengaruhi oleh cara penanaman dan juga pemilihan bibit. Seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwa pada penanaman ini terdapat beberapa kegiatan. Nah, saya akan menjelaskan kegiatan yang pertama, yaitu pemilihan jenis pohon. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pohon, yaitu tujuan dari penanaman pohon tersebut, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan penguasaan teknik budidaya agar pohon tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi setelah dipanen. Pada pemilihan jenis pohon, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kriteria ketersediaan jenis tanaman. Yang kedua itu adalah kesesuaian jenis tanaman dengan lahan. Ketersediaan jenis tanaman ini merupakan aspek penting dalam rencana penanaman. Nah, dalam kriteria ketersediaan jenis tanaman ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pohon yang akan ditanam harus menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri yang didukungnya. Yang kedua, persyaratan tempat tumbuhnya itu harus sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang telah disediakan. Persyaratan yang ketiga adalah harus mengetahui teknik budidaya dan mampu melaksanakan budidaya tersebut. Yang keempat itu, bibit atau bahan tanamannya itu mudah disediakan. Yang kelima itu adalah pohonnya itu cepat tumbuh dan juga memiliki nilai ekonomis. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pohon ini adalah kesesuaian jenis tanaman dengan lahan. Nah, dalam pemilihan jenis pohon kita harus memilih pohon yang sesuai dengan tapaknya. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa kriteria jenis pohon terpilih untuk ditanam di tempat yang terbuka seperti di padang alang-alang dan juga di tanah-tanah krisis. Nah, adapun kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama, pohon tersebut mampu tumbuh di tempat terbuka dan terkena sinar matahari secara penuh. Kriteria yang kedua itu adalah pohon yang dipilih itu adalah pohon yang mampu bersaing dengan alang-alang dan juga gulma. Jadi pohon yang dipilih itu adalah pohon yang cepat tumbuh tinggi dan juga agresif. Yang ketiga itu adalah pohon yang dipilih adalah pohon yang mudah menumbuhkan atau mudah tumbuh tunas.
sehingga jika terjadi kebakaran atau dipangkas, maka pohon tersebut akan dengan cepat menumbuhkan tunasnya kembali. Yang keempat, pohon yang dipilih itu haruslah pohon yang tahan akan miskin unsur hara dan juga tahan terhadap kekeringan. Kriteria selanjutnya itu adalah biji atau bagian perkembangbiakan dari pohon tersebut harus mudah diperoleh dan juga tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ada 3 acuan dalam memilih jenis tanaman. Yang pertama itu adalah manfaat dan kegunaan tanaman yang akan diusahakan. Misal manfaat kayunya maupun manfaat non kayu seperti buah, daun, dan juga akar. Nah, dan memiliki fungsi lainnya seperti fungsi ekologi dan juga fungsi konservasi. Yang kedua itu adalah jenis yang kita pilih itu harus memiliki nilai ekonomi di pasaran. Yang ketiga itu jenis yang kita pilih harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap tanaman itu memiliki kemampuan beradaptasi masing-masing untuk tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tanaman itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tanaman lokal dan juga kelompok tanaman eksotik. Nah, kelompok tanaman lokal ini adalah jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Nah, contoh tanamannya itu adalah kelompok Dipterocarpaceae. Sedangkan kelompok tanaman eksotik atau jenis tanaman dari luar ini adalah kelompok tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi tertentu. Contoh tanamannya itu adalah jati, karet, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua pada penanaman, yaitu persiapan lapangan. Nah, pada persiapan lapangan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan lapangan. Yang kedua, pembersihan lahan. Yang ketiga, pengolahan tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan lapangan terlebih dahulu. Perencanaan lapangan ini bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami, dan juga pada perencanaan lapangan ini yang perlu dilakukan adalah membuat batas-batas areal penanaman dan juga membuat areal batas-batas di mana areal tersebut tidak boleh dibuka atau masuk ke areal yang dilindungi seperti jurang, tepi sungai, dan mata air. Tahapan yang kedua adalah pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan ini sangat penting dilakukan dalam persiapan pembuatan tanaman hutan. Biasanya pada kegiatan pembersihan lahan ini yang dibersihkan itu adalah semak, pembersihan perdu, pembersihan pohon-pohon yang telah mati atau pohon-pohon sisa. Sedangkan pada areal yang miring, sisa-sisa tonggak atau sisa-sisa pohon itu dibiarkan karena bertujuan untuk menguatkan struktur tanah dan juga dapat mengendalikan erosi. Tahapan yang terakhir itu adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini sangat baik bagi bibit yang akan ditanam karena bibit tersebut dengan pengolahan tanah ini, bibit tersebut akan mendapatkan media tumbuh yang baik sehingga pertumbuhan dari bibit tersebut akan optimal. Pada pengolahan tanah ini ada 2 metode yang digunakan, yaitu pengolahan tanah secara mekanis dan juga pengolahan tanah secara manual. Nah, pengolahan tanah secara mekanis ini menggunakan mesin-mesin traktor, sedangkan pada pengolahan tanah secara manual menggunakan tenaga manusia dan juga alat-alat yang masih manual. Pada pengolahan tanah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu gebrus 1 untuk membalikkan tanah dan juga gebrus 2 untuk menghaluskan tanah
hingga tanah tersebut siap untuk ditanami. Pada pengolahan tanah Gebrus 1 ini, tanah dicangkul sedalam 20-25 cm agar mempermudah pertukaran udara dan penyerapan air. Sedangkan pada tanah yang beralang-alang itu dicangkul sedalam 30-35 cm agar akarnya itu terangkat, kemudian dapat dibuang atau dibakar secara terkendali. Pengolahan tanah Gebrus 2 ini merupakan lanjutan dari pengolahan tanah Gebrus 1, yaitu setelah tanah dicangkul atau membalikkan tanah tadi, tanah yang masih bergumpal-gumpal ini digemburkan kembali sehingga tanah ini memiliki tekstur yang lebih halus agar siap untuk ditanami. Kegiatan yang ketiga pada penanaman itu adalah penentuan jarak tanam. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam. Yang pertama itu adalah tingkat kesuburan tanah. Nah, biasanya pada tanah yang subur itu jarak tanamnya itu juga akan semakin besar dibanding dengan tanah yang kurang subur. Karena semakin subur tanah, maka pertumbuhan tanaman itu juga akan semakin cepat. Faktor yang kedua itu adalah jenis tanaman. Jika tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman yang memiliki tajuk yang lebar, maka jarak tanamnya itu juga akan semakin besar dibanding dengan tanaman yang memiliki tajuk yang kecil. Faktor yang ketiga itu adalah kemiringan lahan. Nah, pada tanah yang memiliki topografi berbukit atau berbukit dan miring, biasanya itu jarak tanamnya itu semakin besar karena pola penanamannya itu mengikuti garis kontur. Jarak tanaman di lapangan pada awal penanaman itu diwujudkan dengan pemancangan ajir. Nah, ajir yang dipasang ini merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam. Jarak tanam yang umum digunakan atau yang sering digunakan itu adalah dengan ukuran 3x3 meter, 3x5 meter, dan juga 4x5 meter. Mengapa kita perlu menentukan jarak tanam? Karena alasan yang pertama itu adalah jarak tanam dengan adanya jarak tanam akan mempermudah kita dalam kegiatan pemeliharaan dan juga perawatan, serta akan memberikan kesan rapi dan juga bersih pada tempat penanaman kita tersebut. Alasan yang kedua adalah jarak tanam akan memberikan ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tajuk, batang, dan juga akarnya. Alasan yang ketiga adalah dengan adanya jarak tanam akan mengurangi terjadinya persaingan antar pohon dalam memperoleh unsur hara, air, dan udara, sehingga pertumbuhan pohon tersebut akan terjadi secara maksimal. Yang terakhir itu adalah mengurangi kerusakan pohon terhadap terpaan angin yang kencang. Kegiatan yang keempat itu adalah penentuan sistem penanaman. Nah, metode penanaman tanaman hutan ini dilakukan dengan dua pola, yaitu pola monokultur dan juga pola tumpang sari. Pola penanaman secara monokultur ini adalah penanaman yang hanya menggunakan satu jenis tanaman saja. Pola penanaman secara monokultur ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu adalah dengan luasan yang sama dapat menghasilkan jumlah volume kayu yang lebih banyak dan juga memiliki kualitas yang lebih baik serta seragam dibanding dengan pola penanaman secara tumpang sari. Dan juga dalam kegiatan pengelolaannya itu akan lebih mudah karena tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang sejenis atau tanaman yang seragam. Kekurangan pada pola penanaman secara monokultur itu adalah yang pertama, ketika terjadi serangan hama dan juga penyakit, maka penyebarannya itu akan sangat cepat karena tanaman yang ada di sana itu adalah tanaman yang sejenis. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sejenis, maka juga akan memiliki kebutuhan unsur hara yang sama, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan antar pohon untuk memperoleh unsur hara tersebut.
pola penanaman selanjutnya itu adalah pola penanaman tumpang sari. Nah, pola penanaman tumpang sari ini adalah penanaman yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian atau tanaman semusim dalam satu areal penanaman. Pola penanaman secara tumpang sari ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya ini adalah selain petani akan mendapatkan kayu, mereka juga akan mendapatkan hasil jangka pendek dari penanaman tanaman yang ditumpang sarikan tadi. Tanaman yang ditumpang sarikan ini dapat berupa jagung, kacang tanah, singkong, dan lain-lain. Nah, kegiatan yang kelima pada penanaman itu adalah pemasangan ajir. Nah, pemasangan ajir ini dilakukan setelah lahan telah dibersihkan dengan cara menarik tali dengan arah sejajar sesuai dengan jarak tanam yang telah kita tetapkan pada rancangan penanaman. Nah, adapun tujuan dari pemasangan ajir ini adalah dapat membentuk barisan penanaman yang lurus dan juga teratur, serta dapat mempermudahkan kita dalam menentukan titik-titik pembuatan lubang tanam. Kegiatan yang keenam itu adalah pembuatan lubang tanam dan penanaman. Nah, dalam pembuatan lubang tanam ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, dalam pembuatan lubang tanam dilakukan dekat dengan ajir yang telah dibuat tadi. Dan lubang tanam itu dibuat dengan ukuran lebar 30 cm, panjang 30 cm, dan juga tinggi 30 cm. Jika tanaman ditanam sebelumnya itu menggunakan polybag, maka sebelum bibit tersebut dimasukkan ke lubang tanam, polybagnya itu harus dilepas terlebih dahulu. Selanjutnya, bibit tadi itu dimasukkan ke lubang tanam dengan cara vertikal atau tegak lurus. Terus ditimbun dengan hati-hati dengan tanah sekitar hingga batas leher bibit tersebut. Kemudian ditimbun. Dalam penimbunan ini diupayakan agar topsoilnya itu dimasukkan ke lubang terlebih dahulu. Setelah itu tanah di sekitar bibit itu dipadatkan dengan cara ditekan secara hati-hati dan perlahan hingga terjadi kontak antara perakaran bibit dengan tanah tersebut. Lubang tanam itu dibuat dengan ukuran yang bervariasi karena tujuannya itu untuk menciptakan kondisi mikro, terutama untuk memperbaiki agregasi tanah. Yang ketujuh itu adalah pengangkutan bibit. Nah, dalam kegiatan pengangkutan bibit ini dilakukan secara hati-hati agar pada bibit tersebut tidak terjadi kerusakan selama perjalanan menuju ke lapangan atau ke tempat penanaman. Bibit yang akan diangkut itu adalah bibit-bibit yang telah diseleksi, yang kemudian dimasukkan ke dalam peti atau keranjang yang disusun secara rapat agar tidak terjadi pergerakan antar bibit yang akan memicu kerusakan pada bibit tersebut. Bibit-bibit yang dibawa ke lapangan adalah bibit-bibit yang dalam keadaan sehat dan juga segar. Nah, setelah sampai ke lapangan, bibit-bibit ini disimpan pada tempat yang teduh dan juga tempat yang terlindung. Kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang ke-8 itu adalah penanaman. Nah, dalam penanaman ini juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika bibit yang kita gunakan itu menggunakan polybag, maka polybag tersebut harus dilepaskan dengan cara merobeknya. Yang kedua, jika bibit yang kita gunakan itu menggunakan polytube, maka bibit juga harus dilepaskan dari polytube dengan cara memukul bagian bawah polytube secara perlahan hingga bibit tersebut dapat dilepaskan dari polytube. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya itu adalah pastikan bahwa media tanam tidak terpisah dengan akar bibit tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah bibit tadi itu kemudian diletakkan pada lubang tanam sesuai dengan cara-cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan pembuatan lubang tanam tadi. Kegiatan yang ke-9 atau yang terakhir dari penanaman ini adalah
pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Nah, evaluasi kegiatan penanaman ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Biasanya keberhasilan penanaman di lapangan itu dilihat dari persentase kematian atau persentase hidup tanaman. Kematian biasanya terjadi setelah beberapa minggu penanaman atau beberapa bulan setelah kegiatan penanaman, tergantung kecepatan tumbuhnya. Nah, pada kondisi ini setelah semai terlihat mulai ada yang mati sampai maksimal 20%, maka harus dilakukan kegiatan pemeliharaan berupa pembersihan atau penghilangan gulma dan juga pendangiran atau penggemburan tanah. Tujuan dari dilakukannya kegiatan pemeliharaan ini adalah agar persentase kematian dari semai atau bibit tadi tidak terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan penyulaman atau kegiatan penanaman kembali untuk mengganti tanaman yang rusak atau yang mati tadi, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar atau jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyulaman ini bertujuan untuk meningkatkan persen jadi tanaman dalam satu kesatuan luas tertentu. Nah, besarnya intensitas penyulaman ini tergantung pada persen jadi tanaman. Jika persen jadi tanaman mencapai 100%, maka tidak perlu dilakukan kegiatan penyulaman. Jika persen jadi tanaman 80% hingga 100%, maka dilakukan penyulaman ringan. Jika persen jadi tanaman 60% sampai 80%, maka dilakukan penyulaman secara intensif. Sedangkan jika persen jadi tanaman di bawah 60%, maka perlu dilakukan penanaman ulang. Tanaman yang disulam ini adalah tanaman yang mati, tanaman yang terkena penyakit, dan tanaman yang dalam kondisi tidak baik. Kemudian adapun standar teknis penyulaman ini yaitu bibit yang ditanam atau bibit yang pengganti ini adalah bibit yang memiliki usia yang sama dengan bibit yang mati tadi. Kemudian bibit ini ditanam di dalam lubang tanam secara tegak lurus dan dalam keadaan akar terlipat. Kemudian lubang tanam ini ditutup kembali dan dipadatkan. Sekian yang dapat saya bahas atau saya sampaikan mengenai teknik penanaman ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya sampai akhir dan juga video-video saya yang sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy guys.